Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-94 sampai dengan 95. Ayat yang ke-94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang sesuatu yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabb-mu. Sebab itu, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Tafsir ayat yang ke-94, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang sesuatu yang kami turunkan kepadamu, apakah ia benar atau tidak benar, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Maksudnya, tanyakan kepada ahli kitab yang objektif dan ulama yang ilmunya mendalam. Karena mereka pasti mengakui kebenaran beritamu dan bahwa ia sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Jika dikatakan banyak dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, bahkan mungkin kebanyakan dari mereka mendustakan Rasulullah, menentangnya dan menolak dakwahnya, sedangkan Allah memerintahkan Rasulnya agar menjadikan mereka saksi dan menjadikan kesaksian mereka sebagai hujah atas apa yang dibawanya dan bukti atas kebenarannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya dari beberapa segi. Di antaranya, jika kesaksian disandarkan kepada kelompok orang atau pengikut aliran atau penduduk suatu daerah dan lain-lain, maka ia hanya mencakup orang-orang adil yang jujur dari mereka. Adapun selain mereka, meskipun lebih banyak jumlahnya, maka mereka tidak dijadikan pedoman, karena kesaksian berpijak kepada keadilan dan kejujuran. Dan hal itu telah terbukti dengan berimannya banyak rahib Robbaniyin dari mereka, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, dan masih banyak lagi yang beriman pada masa Nabi dan para khalifah serta tabi'in yang sesudah mereka. Di antaranya bahwa kesaksian ahli kitab kepada Rasul didasarkan kepada kitab mereka yaitu Taurat, yang mana mereka menisbatkan diri mereka kepadanya. Jika di dalam Taurat terdapat sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, membenarkan dan mengakui kesohihannya, namun semua ahli kitab dari awal sampai akhir bersepakat mengingkari hal itu, maka hal itu tidak menodai sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Di antaranya Allah memerintahkan Rasulnya agar menjadikan ahli kitab sebagai saksi atas kebenaran sesuatu yang dibawanya. Nabi menampakkan dan menunjukkan hal itu di depan khalayak umum, dan sebagaimana yang sudah diketahui bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berusaha dengan serius membatalkan dakwah Rasulullah Muhammad. Jika mereka memiliki sesuatu yang bisa menangkal sesuatu yang dinyatakan Allah, niscaya mereka akan memunculkan, menampakkan, dan menjelaskannya. Ketika hal yang demikian itu tidak terjadi, maka tidak adanya penolakan dari musuh dan pengakuan para pengikut adalah bukti kuat atas keabsahan Al-Quran dan kebenarannya. Di antaranya, mayoritas ahli kitab tidak menolak dakwah Nabi. Justru kebanyakan dari mereka mengikuti dan tunduk kepadanya dengan sukarela. Rasul diutus sementara
kebanyakan penduduk bumi yang beragama adalah ahli kitab, sehingga dakwah Nabi tidak perlu waktu lama hingga kebanyakan penduduk Syam, Mesir, Irak, dan kota-kota di sekitarnya yang merupakan pusat agama ahli kitab tunduk kepada Islam, kecuali para pemegang kekuasaan yang lebih mementingkan kekuasaan di atas kebenaran dan orang-orang awam yang bodoh yang mengikuti mereka, serta orang-orang yang beragama dengan agama mereka hanya sekedar nama saja, bukan hakikat yang sebenarnya, seperti orang-orang Eropa yang pada hakikatnya adalah Dahriyin, yang tidak terikat dengan agama para rasul. Mereka mengaku Nasrani hanya untuk mendukung kekuasaan mereka dan menutupi kebatilan mereka, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang-orang yang mengetahui keadaan mereka yang jelas lagi nyata. Firman-Nya, laqad ja'akal haq, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun, mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, dari Robmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Seperti firman Allah, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Al-A'raf ayat 2. Ayat yang ke-95, wala takunanna minal ladzina kadzabu biayatillahi fatakunu minal khasirin. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sehingga menyebabkanmu termasuk orang-orang yang rugi. Tafsir ayat yang ke-95, wala takunanna minal ladzina kadzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sehingga menyebabkanmu termasuk orang-orang yang rugi. Kesimpulannya adalah bahwa Allah melarang dua perkara, meragukan Al-Quran dan mempertanyakan kebenarannya. Lebih buruk dari itu adalah mendustakannya. Padahal Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang jelas yang tidak menerima pendustaan dari segi manapun. Allah menjadikan kerugian sebagai akibat atas hal ini, yang itu ketidakberuntungan dengan pendustaan ini, dan kerugian itu dengan lenyapnya pahala di dunia dan akhirat dan diraihnya azab di dunia dan akhirat. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah kepada sebaliknya. Maka ini berarti perintah untuk membenarkan Al-Quran secara sempurna, kemantapan hati kepadanya, dan memperhatikannya dengan mengkaji dan mengamalkannya. Dengan itu, seorang hamba termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan keinginan mulia, sasaran yang berharga, dan keutamaan yang sempurna, serta kerugian menjauh darinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.